Kejadian ini terjadi ketika aku masih bekerja sebagai cleaning service di salah satu kantor besar di Bandung. Awalnya aku tidak ditugaskan di sana. Namun tiba-tiba saja aku dan beberapa temanku dipindahkan ke gedung itu. Gedung itu terbilang baru karena pembangunannya cukup cepat. Gedung itu terbilang baru. Aku saja bahkan tidak menyadari adanya gedung itu. Singkat cerita, aku berganti shift dengan temanku dan kebagian malam hari. Hari itu baru saja ada acara besar dan selesai jam 11 malam. Terpaksa aku pun harus menunggu sampai acara beres untuk membersihkan gedung pertemuan dan sekitarnya. Setelah acara selesai, beberapa tukang sedang membereskan panggung. Aku dan dua temanku membereskan sisa-sisa sampah yang berserakan. Mulai dari gedung pertemuan sampai ke bawah. Selesai di gedung atas, aku membawa kantong sampah menuju ke basement untuk dibuang. Di tengah perjalanan, aku bertemu manajer kantor. Dia bilang padaku bahwa di tangga darurat B2 ada genangan air. Karena tadi ada saluran air yang bocor. Karena merasa anak baru, aku ingin memberi kinerja yang baik. Aku pun berangkat menuju tangga darurat. Aku turun menuju lokasi genangan itu sambil membawa peralatanku. Sampailah aku di tempat genangan air dan mulai membersihkannya. Aku melihat ke sekitar. Dinding di tangga darurat ini tampak sangat kotor. Seperti sudah lama tidak dipakai. Aneh. Padahal kan ini gedung baru jadi. Dindingnya berjamur dan berlumut. Belum lagi suasana yang lembab hampir membuatku sulit untuk bernafas. Ketika sedang membereskan, tiba-tiba aduh. Beberapa peralatan ada yang jatuh ke lantai di bawahnya karena tersenggol. Aku pun menuju ke tangga darurat di bawahnya untuk mengambil ember yang terjatuh. Di tangga darurat ini, suasana terasa semakin tidak enak. Selain cahayanya yang kurang dikarenakan satu neon mati, di bawah sini tercium bau aneh. Di kondisi seperti ini, tapi tercium olehku seperti wangian.
parfum seorang wanita. Dari mana nih? Apa mungkin dari parkiran basement? Karena tamu undangan biasanya kan parfumnya selalu semerbak. Aku pun tersenyum dan masih berpikir itu berasal dari salah satu tamu undangan. Tapi bau itu sekarang terasa semakin semerbak di sekitarku. Tercium memutariku di tangga darurat ini. Aku mencoba keluar sebentar dari pintu tangga darurat itu. Pintu ini cukup berat. Namun aku akhirnya bisa membukanya. Hamparan parkiran kosong langsung tampak olehku beberapa lampu yang sudah padam. Sepertinya basement ini belum selesai. Karena terlihat sangat kotor dan tidak terawat. Entah kenapa, aku sepertinya tertarik untuk masuk lebih dalam. Tidak sengaja aku mendengar sesuatu. Sebuah nampan terbuat dari kuningan tertendang olehku. Jantungku langsung berdetak kencang ketika kulihat isi dari nampan itu. Aku melihat bunga-bunga, juga semangkuk cairan berwarna merah yang melebar kemana-mana. Refleks aku membereskan nampan itu dalam keadaan panik. Aku menaruh kembali bunga-bunga itu di nampan dan menyapu cairan merah itu dengan tanganku dan kembali menyimpannya di mangkuk. Aduh, ya Allah. Aku berusaha untuk membereskannya. Tapi kali ini tercium bau amis yang sangat menyengat. Baru aku sadari bahwa cairan merah itu adalah darah. Aduh. Ini. Aduh. Ya Allah. Merasa tidak bisa membereskannya, aku pun segera pergi saja ke atas dan langsung berlari keluar meninggalkan tangga darurat. Aku berlari sekencang mungkin hingga meninggalkan barang-barangku. Aku menuju ke toilet dan membersihkan tanganku. Lanjut aku beranjak ke ruanganku untuk mengganti baju. Di ruangan itu sudah tidak ada siapa-siapa. Aku bergegas mengganti baju dan buru-buru untuk pulang.
Aku langsung menancap motorku pulang ke kosanku. Akhirnya aku sampai di kosanku. Teman-temanku yang lain nampaknya sudah tertidur. Aku pun masuk ke kamar. Langsung mengunci pintu dan mencoba untuk tidur. Mataku terpejam, namun tetap tidak bisa tidur. Pikiranku masih tidak tenang. Jantungku terus berdegup kencang. Dan kembali tercium bau wangi bunga bercampur bau amis yang sangat menyengat di kamarku. Aku mencoba mencium tanganku, tapi bukan, wanginya bukan dari tanganku, tapi sekitaran di kamarku. Sampai terdengar suara seperti orang sedang mengunyah. Badanku semakin lemas. Kepalaku tiba-tiba saja pening. Keringat dingin mulai terasa. Sampai ada sesuatu menaiki tempat tidurku. Kini aku merasa ada sesuatu di belakangku. Tepat di atas tempat tidurku. Kini suara orang mengunyah itu tepat berada di belakangku. Aku paksakan diriku untuk berbalik. Dan sesosok wanita berambut panjang sedang jongkok di atas tempat tidurku. Tangannya menggenggam helai-helai bunga. Dan sosok itu memakai helai-helai bunga itu sambil matanya terus menatap ke arahku. Tiba-tiba dia menyeringai dan tertawa. Aku langsung terperanjat dan lari keluar dari kamarku. Malam itu aku langsung pulang ke rumah saudaraku dan tinggal di sana. Beberapa hari kemudian aku baru ke kantor dan mengajukan surat pengunduran diri dengan alasan bahwa aku harus pulang kampung. Pengunduran diriku pun disetujui. Dan aku pun tidak lagi bekerja di sana.
Belum sampai keluar, seorang satpam mengajakku bicara. Aku pun menceritakan kejadian yang aku alami. Dan satpam itu pun berkata bahwa ini sebenarnya bukan bangunan baru. Dulunya adalah sebuah kantor, tapi sudah dikosongkan sekitar 3 tahun yang lalu tanpa alasan yang jelas. Dan tempat paling angker adalah parkiran bawah itu. Perkara sesajen yang tak sengaja ku tendang itu, aku tidak mau tahu banyak. Yang pasti, malam itu merupakan mimpi buruk buatku.